Selamat pagi semuanya, saya Kevin Kosasi, NIM 231130034 dari program studi Teknologi Informasi. Hari ini saya ingin membahas satu pertanyaan sederhana tetapi mendasar. Apakah sistem pendidikan di Indonesia sudah benar-benar menanamkan nilai-nilai Pancasila atau baru sebatas menuliskannya di atas kertas? Pertanyaan ini penting karena Pancasila bukan hanya dasar hukum negara, melainkan juga dasar bagi arah pendidikan kita. Lewat pendidikan, masyarakat tidak sekedar menguasai ilmu pengetahuan atau keterampilan hidup, tetapi juga membentuk karakter yang selaras dengan kelima sila. Amanat ini sudah tertulis jelas dalam pembukaan UUD 1945, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Secara hukum, sistem pendidikan kita diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Di dalamnya, seluruh komponen mulai dari kurikulum, guru, hingga infrastruktur saling terkait untuk mencapai satu tujuan nasional. Sistem ini berjenjang, dimulai dari PAUD, lalu pendidikan dasar seperti SD dan SMP, kemudian pendidikan menengah seperti SMA atau SMK, dan berlanjut ke pendidikan tinggi, dari diploma, sarjana, magister, sampai dokter. Sekarang, mari kita telaah satu persatu apakah kelima sila benar-benar hidup di dalamnya. Dari sila pertama, ketuhanan Maha Esa, pendidikan agama dijadikan mata pelajaran wajib di setiap jenjang, sesuai dengan agama yang dianut masing-masing siswa. Kegiatan sederhana, seperti berdoa sebelum belajar, memperingati hari besar keagamaan, dan menumbuhkan sikap saling menghormati antar umat beragama, menjadi cara sekolah menanamkan nilai ini sejak dini. Di negara penduduknya beragam keyakinan, sila ini menjadi pondasi agar perbedaan tidak menjadi sumber perpecahan. Berlanjut ke sila kedua, kemanusiaan adil dan beradab, pemerintah menaruh perhatian besar pada pembentukan karakter. Program dulu dikenal sebagai Profil Pelajar Pancasila, kini disempurnakan menjadi profil lulusan dengan 8 dimensi, namun tetap berakar pada nilai-nilai Pancasila. Tujuannya sama, yaitu agar anak-anak tidak hanya berilmu, tapi juga beretika, toleran, dan menghargai perbedaan. Bagian terakhir ini sangat penting, mengingat Indonesia itu begitu luas dan beragam. Nilai itu tersambung langsung ke sila ketiga, Persatuan Indonesia. Kurikulum pendidikan kita berperan sebagai alat pemersatu dari Sabang sampai Merauke. Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar, mata pelajaran sejarah dan pendidikan Pancasila, sampai upacara bendera setiap Senin, semuanya menanamkan rasa kebangsaan yang sama. Meski siswa berasal dari suku, daerah, dan latar belakang berbeda-beda. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan pemusyawaratan perwakilan. Sebenarnya juga dilatih sejak bangku sekolah. Pemilihan ketua kelas, kegiatan OSIS, sampai musyawarah kelompok dalam mengerjakan tugas adalah bentuk kecil pendidikan demokrasi. Disinilah siswa belajar bahwa keputusan diambil melalui diskusi dan mufakat, bukan berdasarkan siapa yang paling kuat suaranya. Terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jujur saja, di sini tantangan terbesar kita. Pemerataan pendidikan berkeadilan belum sepenuhnya tercapai, tetapi kita jelas sedang berjalan ke arah itu. Program wajib belajar 9 tahun kini terus didorong menjadi 12 tahun, agar setiap warga negara mendapat akses pendidikan yang layak dan buta huruf semakin ditekan. Pemerintah, dibantu pihak swasta, giat membangun fasilitas sekolah dasar menengah. Bahkan untuk daerah 3T, yaitu tertinggal, terdepan, dan terluar, upayanya tidak berhenti pada gedung sekolah, tetapi juga jalan menuju sekolah, ketersediaan listrik dan internet, hingga pengiriman tenaga pengajar lewat program seperti guru garis depan. Saat ini, fokus utama anggaran negara memang memastikan seluruh anak Indonesia lulus pendidikan dasar menengah. Namun ini bukan berarti kampus di daerah diabaikan.
karena kualitas universitas daerah juga mulai didorong. Untuk membantu masyarakat kurang mampu, pemerintah menerapkan sistem uang kuliah tunggal (UKT) yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi orang tua. Ada pula beasiswa KIP kuliah, Kartu Indonesia Pintar, sehingga mahasiswa yang kurang mampu tetapi berprestasi dapat berkuliah gratis sampai lulus. Meski begitu, kita tidak boleh menutup mata pada kekurangan masih ada. Kesenjangan kualitas antara sekolah di kota besar dan di pelosok masih nyata. Karakter Pancasila kadang berhenti pada hafalan, belum sepenuhnya menjadi kebiasaan. Ini pekerjaan rumah yang harus terus kita perbaiki bersama. Jadi, kembali ke pertanyaan awal. Sudahkah sistem pendidikan kita mencerminkan Pancasila? Menurut saya jawabannya adalah sudah, tetapi belum selesai. Dari sisi rancangan dan kebijakan, kelima sila sudah tertanam kuat dalam sistem pendidikan nasional. Yang masih menjadi tantangan adalah pelaksanaannya di lapangan, terutama soal pemerataan dan konsistensi. Pancasila dan pendidikan bukanlah sebuah tujuan sekali capai lalu selesai, melainkan sebuah proses yang harus terus kita jaga dan perjuangkan. Dan sebagai generasi muda, kita semua adalah bagian dari proses itu. Terima kasih.